Dari balik cahaya bulan, muncullah seekor ular kobra raksasa. Tubuhnya menjulang tinggi, seperti tiang pohon kelapa. Sisiknya berkilau kebiruan di bawah cahaya bulan. Matanya merah menyala. Sebelum lanjut ke ceritanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di cerita misteri. Buat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang dan menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru dan mencekam. Selamat mendengarkan kisahnya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan, di antara hutan rimbun yang hijau dan sungai yang mengalir tenang, hiduplah seorang gadis muda bernama Mayang. Usianya baru menginjak 17 tahun. Namun, kecantikannya sudah menjadi buah bibir di seantero desa. Kulitnya putih bersih, bersinar seperti gadis kota, berbeda jauh dari kebanyakan gadis desa lainnya yang terbakar matahari dan biasa berkotor-kotor di ladang atau sungai. Mayang tinggal berdua saja bersama neneknya, Inang Bulan, seorang wanita tua bijak yang mengajarkannya hidup sederhana dan kuat. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan perahu di sungai besar bertahun-tahun lalu, neneknya lah yang merawat dan membesarkannya. Pagi itu, matahari baru saja menembus celah-celah pepohonan. Udara masih dingin, dan aroma dedaunan basah masih pekat. Mayang sedang menyapu halaman rumah panggung mereka yang terbuat dari kayu ulin. Rambut hitamnya dikuncir sederhana, wajahnya tampak bersih tanpa polesan apapun. Namun justru itulah yang membuat pesonanya terasa begitu alami. Mayang, ambilkan air di sungai ya nak, kita kehabisan, kata Inang Bulan dari dalam rumah. Suaranya parau, tapi penuh kasih. Iya, Nek, jawab Mayang ceria. Ia mengambil ember dari gantungan bambu dan melangkah ringan ke arah sungai, seperti burung dara yang menari di tanah. Namun jauh di balik semak dan pepohonan, ada sepasang mata yang mengawasinya diam-diam, bukan milik manusia biasa, melainkan makhluk tua penjaga hutan yang telah lama tertidur, dan kini terbangun karena cahaya dari gadis itu. Hari itu, langit tampak sedikit mendung, awan menggantung rendah di atas pohon-pohon tinggi. Suara aliran sungai terdengar lembut di telinga Mayang saat ia menyusuri jalan setapak menuju tepi air. Ember di tangannya bergoyang ringan seirama langkahnya. Seperti biasa, ia datang sendiri. Tapi hari itu, hatinya terasa aneh seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Sesampainya di sungai, Mayang menunduk, mencelupkan embernya, dan mencuci tangan. Tapi saat hendak mengangkat ember, sebuah suara lirih terdengar dari balik bebatuan besar di seberang aliran. Mayang, ia tersentak. Suaranya lembut, dalam, namun asing. Ia menoleh cepat. Dan dari balik pepohonan, muncullah sosok seorang pemuda. Wajahnya tampan, kulitnya putih bersih, namun sedikit pucat, seperti orang yang jarang terkena matahari. Rambutnya hitam panjang terurai ke bahu. Ia mengenakan pakaian sederhana dari kain putih polos. Matanya tajam namun tenang, menatap Mayang tanpa mengganggu. "Siapa kamu?" tanya Mayang dengan nada curiga. Namun tidak ada ketakutan di wajahnya. Ia justru merasa aneh, seperti mengenal sosok itu. "Aku, Pramuja," jawab pemuda itu sambil menundukkan kepala. Suaranya nyaris berbisik, penuh hormat. "Aku penunggu sungai ini, dan aku selalu memperhatikanmu sejak kecil." Mayang mundur selangkah. "Penunggu? Maksudmu apa? Kau, manusia? Atau?" Pramuja tersenyum tipis. Senyum itu menyimpan rahasia yang dalam. Lalu ia bersujud di hadapan Mayang. Tubuhnya perlahan bergetar dan sesaat, matanya berubah menjadi seperti mata reptil. "Aku bukan manusia biasa, Mayang," bisiknya. "Aku adalah seekor ular raksasa, penjaga sungai dan hutan ini sejak ratusan tahun lalu. Tapi, setiap kali kau datang, aku memilih menjadi seperti ini berwujud manusia agar tak menakutimu." Mayang terdiam. Ember di tangannya hampir jatuh. Jantungnya berdetak cepat, antara ingin lari atau ingin tahu lebih dalam tentang sosok aneh di depannya. "Kau mengawasi aku selama ini?" Pramuja mengangguk. "Bukan untuk menyakitimu, tapi karena aku merasa kau berbeda." Cahaya
dalam dirimu, menyentuh sesuatu dalam jiwaku yang sudah lama tertidur. Angin berhembus pelan, daun-daun bergetar, waktu seolah berhenti. Mayang menatap mata Pramuja yang kini kembali seperti manusia. Ia tak tahu kenapa, tapi ia tidak takut. Bahkan sebaliknya, ada rasa damai yang aneh ketika berada di dekatnya. Sejak pertemuan pertama itu, Mayang sering kembali ke sungai, bukan hanya untuk mengambil air, tetapi juga karena ada sesuatu dalam diri Pramuja yang membuatnya penasaran dan entah bagaimana tenang. Ia tak pernah menyangka bahwa makhluk yang dahulu hanya ada dalam cerita rakyat neneknya, kini berdiri nyata di hadapannya. Hari itu, Pramuja muncul lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri di batu besar di tepi sungai, mengenakan pakaian yang sama seperti sebelumnya. Matanya penuh harap, dan wajahnya lebih pucat dari biasanya. "Aku tahu waktunya belum lama sejak kau mengenalku," ucap Pramuja perlahan. "Tapi, aku tak bisa menahan perasaanku lebih lama lagi." Mayang terdiam. Matanya menatap Pramuja tanpa berkedip. "Aku ingin menjadikanmu istriku, Mayang," lanjut Pramuja dengan nada lembut namun penuh tekad. "Di dunia manusia atau dunia para penjaga alam, kau tetaplah cahaya. Kau berbeda dari siapapun yang pernah kulihat. Bila kau bersedia, aku akan menyerahkan kekuatanku untuk hidup sebagai manusia bersamamu." Mayang terbelalak. Jantungnya berdegup cepat. "Menikah dengan penjaga sungai," bisiknya. "Tapi aku manusia, dan kau bukan dari dunia ini." Pramuja tersenyum tipis, lalu melangkah perlahan ke air. Di bawah cahaya remang senja, air sungai seolah berkilau keemasan di sekelilingnya. Ia menengadahkan tangannya. "Cinta yang tulus menembus batas wujud dan alam, Mayang. Jika kau menerimaku, aku akan meninggalkan wujudku yang lama. Aku akan menjadi manusia seutuhnya. Namun, itu hanya bisa terjadi jika hatimu benar-benar menginginkannya." Mayang masih diam. Angin meniup rambutnya, dan suara burung dari kejauhan menggema lembut. Bayangan wajah neneknya, Inang Bulan, muncul dalam benaknya. Lalu kilasan masa kecilnya yang sunyi, hidup sederhana, dan tanpa banyak cinta. Dan kini, ada sosok asing yang datang dengan kelembutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya meski bukan manusia sepenuhnya. "Berilah aku waktu, Pramuja," ucap Mayang pelan. "Hatiku belum siap menjawab, tapi aku juga tak ingin menjauh darimu." Pramuja menunduk pelan, lalu tersenyum. "Aku akan menunggumu, Mayang. Sampai saat itu tiba, aku akan tetap menjaga sungai ini dan menjaga hatimu." Hari-hari berlalu sejak lamaran aneh itu. Pramuja tak lagi memaksakan kehadirannya. Ia hanya muncul ketika Mayang memanggilnya dan hanya di sungai, tempat pertemuan mereka yang penuh rahasia. Namun justru karena kesabaran dan ketenangan itu, benih rasa di hati Mayang tumbuh perlahan dan tanpa ia sadari, mulai berakar. Di pagi yang lembut, Mayang duduk di tepi sungai, kaki terendam setengah betis, rambutnya ia biarkan terurai, dan wajahnya menatap air yang tenang, seolah mencari pantulan sesuatu yang tak bisa ia ucapkan dengan kata. "Mayang," suara itu datang dari balik semak bambu, lembut dan akrab. Ia menoleh, dan senyumnya muncul tanpa sadar. "Pramuja," balasnya. Pramuja melangkah mendekat, lalu duduk di batu besar di seberangnya. Ia mengenakan pakaian yang lebih rapi hari itu, seperti seseorang yang hendak bertemu orang penting, tapi matanya tetap tenang, tetap tajam, dan tetap menatap Mayang, seolah ia adalah satu-satunya alasan dunia ini masih indah. "Aku tahu, cinta tak bisa dipaksa," ucap Pramuja perlahan. "Tapi, aku juga tahu, kadang ia datang tanpa kita sadari. Aku tak meminta jawabanmu hari ini. Aku hanya ingin kau tahu bahwa setiap kali kau tersenyum, aku merasa hidup." Mayang terdiam. Matanya memandangi wajah Pramuja, dan dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Bukan ketakutan, bukan keraguan, tapi keinginan yang tulus untuk terus berada di sisi pemuda itu. "Aku juga tak tahu kapan tepatnya perasaan ini tumbuh," bisik Mayang. "Tapi setiap kali kau hilang, aku merindukanmu. Aku ingin kau ada, mendengar suaraku,
menatapku seperti ini. Ia menunduk, pipinya memerah. Aku mulai mencintaimu, Pramuja. Pramuja terpaku. Wajahnya yang biasanya tenang, kini tampak gemetar. Ia bangkit berdiri dan perlahan berjalan ke arah Mayang. Air sungai tak mampu menahan langkahnya, seolah air itu tunduk padanya. Saat berdiri di hadapan Mayang, ia berlutut. Aku bersumpah pada sungai ini, pada hutan ini, dan pada semua roh penjaga tanah ini, aku akan menjaga hatimu, jiwamu dan hidupmu, Mayang. Mayang meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar dipilih, dicintai, bukan karena kewajiban, tapi karena keajaiban. Namun, jauh di hutan sana, sesuatu terbangun kegelapan lama yang iri pada cahaya cinta yang sedang tumbuh. Langit pagi itu tampak lebih cerah dari biasanya. Kabut tipis yang biasa menyelimuti desa hilang lebih cepat, digantikan oleh sinar matahari yang menyusup di antara daun-daun besar hutan Kalimantan. Mayang baru saja selesai membantu neneknya menjemur pakaian ketika suara langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak menuju rumah mereka. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan langkah kaki serempak. Derap lembut, tapi teratur, seperti airing-airingen tamu kehormatan. Mayang dan neneknya menoleh ke arah suara itu. Dari kejauhan, tampak seorang pemuda berpakaian indah seperti bangsawan, didampingi oleh sepasang orang tua anggun bersurban putih dan berkebaya indah, diiringi rombongan laki-laki dan perempuan berpakaian rapi. Semuanya tampak sopan dan tak biasa. Mayang mengerjap. Itu Pramuja. Namun, bukan seperti biasanya. Hari itu Pramuja tak mengenakan jubah putih sederhana. Ia memakai pakaian kebesaran seperti putra raja dari dunia lain. Di tangannya tergenggam sebuah kotak kayu, ukiran halus yang tampak memancarkan cahaya samar. Ia tersenyum lembut ketika sudah cukup dekat. Mayang, ucapnya, hari ini aku datang bukan sebagai penjaga sungai, tapi sebagai lelaki yang mencintaimu dan ingin meminangmu seperti layaknya manusia. Mayang berdiri mematung. Neneknya, Inang Bulan, menahan napas. Pramuja membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya, bukan perhiasan biasa, melainkan kelopak-kelopak bunga hutan yang mekar dan berubah menjadi emas saat menyentuh udara. Harum wangi alami menyebar ke seluruh halaman rumah. Aku telah menciptakan mereka, ujar Pramuja sambil menoleh ke arah pria dan wanita di sebelahnya. Mereka adalah orang tuaku, diciptakan dari ingatanku akan kasih sayang sejati. Mereka akan menjadi keluargaku. Jika kau menjadi istriku. Orang tua yang disebut itu menunduk sopan, lalu berkata serempak, kami datang membawa niat baik, hendak melamar Putri Mayang sebagai menantu kami. Mayang menatap Pramuja. Lalu orang-orang di belakangnya semuanya tampak nyata, hidup. Namun di dalam dirinya, ia tahu mereka adalah ciptaan kekuatan, cinta dan kehendak suci dari seorang makhluk penjaga alam. Hatinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena haru. Tak pernah ia dibesarkan dalam dunia mewah, apalagi dilamar seperti ratu. Namun di hadapannya kini, ada seseorang yang mengorbankan kekuatannya, menciptakan dunia baru hanya untuk satu tujuan, mencintainya secara utuh. Neneknya menatap Mayang, lalu menunduk lirih. Pilihlah dengan hatimu, nak, karena cinta sejati tak akan datang dua kali dalam satu kehidupan. Mayang menatap mata Pramuja, dan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, ya, aku bersedia menjadi istrimu, Pramuja. Dan saat kata itu terucap, angin berembus harum, pohon-pohon bergoyang pelan, dan burung-burung dari segala penjuru berkicau serentak. Seolah alam merestui cinta di antara manusia dan penjaga rimba. Namun cinta seperti ini tak akan berjalan mudah, karena dunia manusia dan dunia gaib tak selalu bisa bersatu tanpa mengorbankan sesuatu. Desa kecil itu belum pernah menyaksikan sesuatu yang begitu agung dan tak masuk akal, namun terasa begitu indah dan nyata. Hari-hari setelah lamaran, Mayang dan neneknya dibimbing oleh orang tua, Pramuja yang sopan dan penuh kasih, membicarakan persiapan pernikahan yang akan berlangsung di
Tepian sungai tempat semua kisah bermula. Tidak ada undangan yang dicetak, tapi hutan mengabarkan segalanya. Pada hari pernikahan, langit berwarna biru cemerlang, dan pelangi tipis membentang di atas sungai. Meski tak ada hujan, warga desa yang biasanya menatap Mayang dengan heran, kini datang berduyun-duyun. Mereka seperti tersihir untuk hadir, mengenakan pakaian terbaik mereka, seolah sesuatu dalam hati mereka berkata, "Ini bukan hari biasa." Di tepi sungai, altar alami terbuat dari batu sungai dan bunga hutan disusun melingkar. Daun-daun merunduk seolah memberi hormat. Burung-burung berhenti berkicau, seakan memberi panggung hanya pada satu suara, ikrar suci. Mayang mengenakan kain putih lembut dengan sulaman daun emas di ujungnya. Bukan tenunan manusia, tapi ciptaan pramuja dari benang cahaya embun pagi. Rambutnya dikepang rapi, dihiasi mahkota kecil dari kelopak yang tak akan pernah layu. Pramuja berdiri di hadapannya. Ia tampak seperti pangeran dari dunia gaib, tapi wajahnya lembut, penuh harapan dan cinta. "Ingin kutinggalkan dunia lamaku," ucap Pramuja pelan, namun lantang, di hadapan alam dan manusia, agar bisa menjadi manusia biasa dan hidup di sisimu, Mayang. Apapun yang terjadi setelah ini, aku tak akan menyesal, karena cintamu lebih berarti dari 1000 tahun hidup sebagai penjaga. Mayang mengulurkan tangan, air mata membasahi pipinya. "Aku menerima, Pramuja, apapun kau dulunya. Bagiku kau adalah tempat hatiku berlabuh." Ketika tangan mereka bertaut, cahaya putih menyilaukan melingkupi mereka. Warga desa menutup mata. Burung-burung terbang tinggi, dan sungai menggelegak. Lalu, tenang. Dalam sekejap, tubuh Pramuja berubah perlahan. Sisik halus yang sebelumnya samar di bawah kulitnya menghilang, mata tajamnya melembut, dan tubuhnya menjadi sepenuhnya manusia. Ia terjatuh sejenak, tapi Mayang menangkapnya. Ia kini manusia seutuhnya, dan kehilangan seluruh kekuatan alamnya. Semuanya bersorak, tapi tak semua makhluk ikut bersukacita. Dari dalam hutan terdalam, suara gemuruh samar terdengar. Seekor makhluk gaib tua, sesama penjaga yang tak setuju akan pengorbanan Pramuja, bangkit dari tidurnya. "Apa yang telah kau lakukan, Pramuja?" gumam suara itu dari balik akar-akar tua. "Kau melanggar batas demi manusia." Pernikahan usai dengan kebahagiaan, tapi ancaman baru telah terbangun. Mayang dan Pramuja kini harus hidup sebagai pasangan biasa, dengan beang-beang yang mulai mendekat dari dunia lama Pramuja. Malam itu, langit bersih tanpa awan. Bulan purnama menggantung penuh. Cahayanya menyinari desa kecil itu, hingga segala sesuatu terlihat seolah disiram perak. Angin malam berembus pelan, membawa aroma daun basah dan bunga hutan yang mekar di malam hari. Mayang tak bisa tidur. Perasaannya gelisah sejak sore, seolah ada yang memanggil-panggil namanya. Tapi bukan dari dalam rumah. Ia mengenakan selendang tipis, melangkah pelan, menyusuri jalan tanah di tengah kampung yang sunyi. Lampu minyak di beberapa rumah sudah padam. Semua orang tertidur. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang menemani langkahnya. Saat ia tiba di persimpangan 3 jalan di tengah kampung yang mengarah ke sungai, tiba-tiba bumi bergetar halus. Angin berhenti. Bulan bersinar lebih terang, menyinari tanah lapang di hadapannya. Dari balik cahaya bulan, muncullah seekor ular kobra raksasa. Tubuhnya menjulang tinggi seperti tiang pohon kelapa. Sisiknya berkilau kebiruan di bawah cahaya bulan. Matanya merah menyala. Namun, bukan tatapan buas. Justru ada kedalaman dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Mayang mundur setapak. Nafasnya tercekat. Tapi sebelum ia bisa lari, suara dalam, berat namun tenang, terdengar di benaknya. "Maya, jangan takut. Aku bukan datang untuk mencelakakanmu." Mulut ular itu bergerak, namun suara itu seolah langsung terdengar di kepala Mayang, bukan melalui telinga. "Aku adalah ayah dari Pramuja." Mata Mayang membelalak, tubuhnya membeku. Ayahnya. Kobra raksasa itu mengangguk pelan. Setiap gerakan kepalanya membuat daun-daun berguguran. "Anakku telah memilih jalan yang hanya bisa ditempuh. Satu kali dalam seumur hidup makhluk penjaga, ia meninggalkan wujud dan kekuatannya demi cintanya padamu." Mayang menggenggam dadanya
yang bergemuruh. Aku tahu, dan aku mencintainya. Aku akan menjaganya. Ular itu menatap dalam-dalam. Cinta kalian murni. Tapi dunia kami tidak semua menyetujui pengorbanannya. Ada yang membenci keputusan itu, dan ada yang telah bangkit dari tidur panjangnya. Kegelapan yang lama tersegel, kini mulai mencari jalan untuk menghancurkan Pramuja. Dan kau, Mayang, gemetar. Apa yang harus kulakukan? Ular itu perlahan memundurkan kepalanya. Suaranya terdengar semakin jauh. Bersiaplah, jalan di depan akan gelap. Tapi kau akan menemukan kekuatan yang tak kau sadari dalam dirimu. Ingat, darahmu bukan sepenuhnya manusia. Mayang tersentak. Apa maksudmu? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, sang kobra raksasa perlahan menghilang dalam kabut bulan. Udara kembali hangat, suara jangkrik kembali terdengar. Semuanya terasa seperti mimpi. Tapi napas Mayang masih memburu, dan hatinya tahu, malam itu bukan mimpi. Sesuatu telah terungkap, dan cinta mereka baru saja memasuki ujian. Pagi harinya, Mayang terbangun dengan peluh membasahi tubuhnya. Tapi bukan karena mimpi, ia tahu apa yang terjadi malam tadi benar-benar nyata. Tatapan sang kobra raksasa, kata-katanya yang dalam dan penuh rahasia, masih bergema jelas di telinganya. Darahmu bukan sepenuhnya manusia. Kalimat itu membuat dadanya bergemuruh. Sepanjang hari, Mayang murung, Pramuja menyadarinya. Mereka duduk berdua di belakang rumah, menghadap hutan yang tenang, udara hangat dan suara burung berkejaran di langit. Namun hati Mayang tak bisa tenang. Ada yang ingin kau katakan, Mayang? Tanya Pramuja lembut. Mayang menatap suaminya. Wajah Pramuja kini bener-bener manusia, kulitnya hangat. Matanya tak lagi berkilat seperti dulu. Tapi ia tetap Pramuja, sosok yang ia cintai sepenuh jiwa. Aku bertemu seseorang tadi malam, ucap Mayang perlahan. Seekor ular kobra raksasa. Ia mengaku ayahmu. Pramuja terdiam, dan ia bilang, darahku bukan sepenuhnya manusia. Tatapan Pramuja berubah. Ada kegelisahan dalam matanya. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke bawah pohon jambu besar. Mayang mengikutinya. Aku tahu ini akan datang suatu hari, gumam Pramuja. Kau memang bukan gadis biasa, Mayang. Sejak pertama kali aku melihatmu bertahun lalu di sungai, aku tahu ada sesuatu dalam dirimu yang memancarkan cahaya. Sesuatu yang bahkan roh penjaga pun tak bisa abaikan. Mayang tercengang. Apa maksudmu? Pramuja menarik napas panjang. Nenekmu, Inang Bulan, bukan wanita biasa. Ia pernah menikah dengan seorang penjaga rimba. Manusia tak tahu. Tapi itu rahasia besar yang selama ini ia simpan. Kau adalah keturunan dari dua dunia manusia dan dunia penjaga. Mayang memegang dada. Dadanya panas. Seketika angin berembus kuat di sekitar mereka. Dan tanpa sadar, daun-daun di tanah terangkat pelan, berputar mengelilingi tubuhnya. Ini, apa yang terjadi? Bisiknya. Panik, darah penjaga dalam dirimu mulai terbangun. Kata Pramuja lembut, itu kekuatan yang selama ini tertidur. Tapi kini, dunia roh mulai mengusikmu. Dan kekuatan itu tak bisa lagi disembunyikan. Mayang jatuh terduduk, lalu, apa yang harus kulakukan, Pramuja? Pramuja mendekat, menggenggam tangannya erat. Kau harus belajar mengenali kekuatanmu, mengendalikannya, karena hanya kau satu-satunya yang bisa menyeimbangkan dua dunia ini. Dan hanya dengan itu, kita bisa menghadapi kegelapan yang akan datang. Jauh di dalam hutan, suara gemuruh terdengar samar. Pepohonan bergoyang meski tak ada angin. Sesosok bayangan besar dan menyeramkan mulai bergerak, mengincar mereka. Mayang telah dipilih oleh takdir, dan perang antara cahaya dan bayangan baru saja dimulai.